Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Sarawia dari Pendidikan Ekonomi kelas B dengan nomor belakang NIM 104. Di sini ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah aplikasi komputer. Di sini sudah ada mentahan paper yang akan kita masukkan format penugasan. Oke, yang pertama kita masukkan dulu, kita atur dulu marginnya. Ini kita bisa langsung ke page layout. Kemudian kita pilih margin, dan kita custom margin. Di ketentuan penugasan, marginnya itu adalah 4433. Jadi ini kita bisa langsung kita masukin aja sesuai dengan ketentuannya. Ini 4, ini 3, dan ini juga 3. Kita klik OK. Nah, udah. Kemudian kita bisa Ctrl A untuk ngeblok semuanya. Kemudian kita klik Home. Nah, ini kita masukin juga formatnya. Ini Times New Roman dengan font besar 12. Kemudian paragrafnya justify. Kemudian juga add space after paragraph sama spacingnya itu 1,15. Dan kita bisa langsung bikin aja covernya. Ini judul kita ketengahin. Kemudian kita klik di sini dan kita masuk ke insert. Klik picture. Kemudian kita langsung pilih aja buat logonya, kita insert. Nah, ini kita bisa langsung sesuaiin aja besar kecilnya sesuai dengan covernya. Dan jangan lupa kita klik home dan kita ke tengahin logonya. Nah, setelah sudah, di sini kita di enter. Oke, nah, kemudian di sini bisa kita klik tengah dan kita langsung tulis aja namanya. Kemudian kita tulis name-nya, terus juga nama dosen kalau mampu. Kemudian kita masukkan nama program studinya, kemudian fakultas, sama universitas. Oke, setelah sudah, ini bisa bagian ininya, bagian cover aja kita blok. Nah, ini kita bold ya, kita bold, terus juga kita space-nya itu satu aja, 0. Oke, setelah sudah, ini bagian bawah ini besarnya itu 14, sama judul juga besarnya 14. Oke, setelah cover sudah, kita bisa langsung ke kata pengantar. Kita benerin dulu. Nah, kata pengantar kita taruh di tengah, kemudian ini, bagian ini, itu kita taruh di pinggir. Nah, ini bagian daftar isi. Daftar isi juga kita taruh di tengah. Kemudian ada daftar gambar. Daftar gambar juga kita taruh di tengah. Kemudian ada daftar tabel. Daftar tabel juga kita taruhnya di tengah. Kemudian ini, nah, buat satu pendahuluan kita atur dulu. Kemudian kita blok bagian ininya dan kita langsung ketengahin. Begitupun juga bab-bab selanjutnya. Ini kemudian sama bab penutupnya. Nah, bagian bab penutup ke tengah. Sama daftar pustaka yang terakhir. Pustakanya juga kita ke tengahin. Oke, kemudian bagian kesimpulan ini kita tag.
Nah, untuk gambar juga jangan lupa kita pindahkan ke tengah. Gambar kita pindahkan ke tengah, kemudian ini juga. Oke, sudah. Kita langsung masuk untuk pemberian daftar isi. Kita klik kursor ke sini, kemudian kita pencet Ctrl F di keyboard. Nanti bakal muncul panel di sebelah kanan. Ini kita pencet yang ini, kemudian untuk daftar isi ini kita mulai dari kata pengantar. Nah, kata pengantar ini bisa kita blok bagian ini aja, kemudian kita pilih heading 1, tapi jangan langsung dipencet heading 1. Nah, arahin kursor ke heading 1, kemudian pencet di bagian kanan kursor. Nah, kemudian pilih update heading 1 to match selection. Ini biar format ininya tuh nggak keganti. Kemudian daftar isi juga sama, tapi untuk yang daftar isi itu bisa langsung pencet aja heading 1. Dia udah otomatis kayak yang sebelumnya gitu. Sama juga daftar gambar dan seterusnya juga. Gambar, daftar tabel, heading 1, kemudian bab 1. Di bab 1 kita punya heading 1, terus juga pendahuluan kita punya heading 1. Nah, untuk subbab ini kita blok, kemudian heading 2 itu sama kayak tadi. Kita pencet kursor kanan. Kita update heading 2 to match selection. Nah, terus bab 2-nya nih, kita heading 1 juga. Pembahasannya juga heading 1. Kemudian ini sebabnya kita masukin ke heading 2. Bisa langsung klik aja heading 2-nya, udah otomatis. Nah, ini sebab 2-nya juga heading 2. Sebab 3-nya juga heading 2. Dan seterusnya. Ini sebab terakhir heading 2. Kemudian ini udah ke bagian bab 3 penutup. Nah, bab 3 ini masih heading 1, penutupnya juga ke heading 1, sama ini sebabnya ke heading 2. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka. Ini masuknya ke heading 1. Nah, udah, ini bagian daftar isi udah. Kita tinggal ke halaman yang tulisan daftar isi tadi. Nah, di sini itu kita klik kursor di sini, kemudian kita klik menu reference dan table of content. Kita pilih automatic table 1. Nah, ini udah langsung gini, dan ini tulisan daftar isi bisa kita hapus aja. Terus ini content, ini bisa kita hapus, kita ganti jadi daftar isi kita enter. Nah, ini kita blok aja daftar isinya. Kita sesuaiin formatnya sesuai penugasan. Ini Times Roman, habis itu font 12, kemudian kita bold, dan kita ketengahin. Jangan lupa ini ganti warna hitam. Nah, daftar isi udah, kemudian ini panelnya kita hilangin aja. Dan kita lanjut untuk daftar gambar. Nah, di paper saya ini gambarnya itu sedikit, cuma ada 3 gambar. Jadi langsung aja untuk gambar yang pertama. Ini untuk gambar yang pertama, itu klik gambarnya, kemudian kita klik kanan kursor, kemudian kita insert caption. Nah, ini kan tulisannya tabel 1.1. Nah, ini kita bisa klik new label, kemudian kita tulis gambar 1 titik. Gambar 1 titik. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini udah otomatis gambar 1.1. Kita tinggal masukin aja captionnya. Oke. Nah, udah, kemudian kita klik OK. Nah, ini udah masuk captionnya. Kemudian untuk gambar yang kedua juga sama. Kita klik kursor kanan, terus kita insert caption. Nah, ini itu kita langsung gambar 1.2. Kita langsung aja masukin captionnya.
Nah, udah langsung kita klik OK. Kemudian ini untuk gambar nomor 3 juga sama. Kita kursor kanan, insert caption. Ini udah gambar nomor 3, kita langsung masukin aja. Kita klik OK. Nah, kemudian kita langsung ke halaman yang daftar gambar tadi. Nah, kita pencet kursornya di sini. Kemudian kita pilih menu reference, habis itu insert table of figure, kemudian pilih yang gambar 1, titik. Kita klik OK. Nah, ini udah otomatis ada di sini. Kemudian untuk daftar tabel, kebetulan juga tabel di paper saya ini cuma ada 1 ya, jadi bisa langsung aja ke tabelnya. Nah, ini tabelnya. Kita blok aja tabelnya, klik kanan sama, terus insert caption juga. Nah, ini kan masih gambar. Kita bikin new label lagi. Kita tulisnya tabel 1 titik. Kita klik OK. Nah, ini langsung tabel 1.1. Kita langsung masukin aja captionnya. Kemudian kita klik. Nah, ini udah ada captionnya. Kemudian kita langsung ke halaman daftar tabel. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih reference, habis itu insert table of figure juga. Dan untuk caption label ini kita pilih yang tabel 1 titik. Tadi kan yang gambar 1 titik, nah ini yang tabel 1 titik. Kemudian kita klik OK. Nah, ini udah langsung otomatis. Kemudian setelah ini kita bakal bikin penomoran halaman. Untuk penomoran halaman ini kita ganti dulu view-nya supaya bisa lebih mudah. Nah, jadi karena covernya itu nggak ada halamannya, kita mulai dari halaman kedua. Kita klik kursornya di kata pertama halaman kedua, kemudian kita ke page layout, kita breaks-nya itu next page. Nah, setelah sudah, kita ke insert, bagian insert, kemudian kita pilih page number. Nah, kita pilih yang bottom of page, dan kita pilih yang di tengah. Nah, ini udah ada kan halamannya. Nah, kemudian karena kata pengantar ini itu halamannya Romawi, kita pilih lagi page number, kemudian kita pilih format page number. Nah, ini kita ganti yang angka Romawi, dan kita pilih start at 1. Kita klik OK. Nah, ini udah keganti yang Romawi. Cuman di bagian sini itu masih ada halamannya yang di cover. Ini bisa kita klik di bagian footer-nya sini, kemudian kita pilih different first page. Klik, dah, bagian covernya udah hilang. Nah, ini kita close header dulu. Nah, ini halaman 1, 2, 3, 4, sampai yang daftar tabel. Nah, untuk bab 1 pendahuluan ini kan halamannya pakainya nomor yang biasa kan, angka biasa. Nah, itu kita klik kursornya di bab 1 sini, kemudian kita breaks lagi ke page layout, breaks, ini kita pilih next page juga. Nah, setelah udah itu kita masuk ke insert, kita pilih page number, nah kita pilih bottom of page. Yang ini juga yang tengah bawah. Nah, ini udah mulai angka 1 lagi tapi masih Romawi. Kita ganti lagi. Ini kita pilih page number lagi, kita ganti formatnya. Nah, ini kita ganti yang angka biasa dan startnya juga F1. Nah, kita klik OK. Nah, ini udah mulai angka 1 biasa. Dan juga seterusnya. Dan kita close header-nya. Nah, kemudian di ketentuan penugasan itu, bagian bab ini itu adanya di tengah bawah, sedangkan yang nggak ada babnya itu harus ada di kanan atas. Nah, itu caranya, kan ini ada babnya, yang ini nggak ada. Nah, berarti kita mulai yang kanan atas itu halamannya itu dari sini. Kita klik di sini, kata pertama, kemudian kita breaks lagi. Kita breaks, ini next page. Nah, setelah udah, kita
klik header-nya, bagian header kita klik 2 kali. Nah, nanti bakal nongol kayak gini. Nah, abis nongol kayak gini, ini kan di sini tulisan masih same as previous. Ini bisa kita matiin aja, link to previous-nya kita klik. Nah, setelah udah, itu kita bagian bawahnya juga di sini, bagian footer-nya juga kita matiin link to previous-nya. Dan ini bisa angka halamannya kita hapus. Nah, setelah udah, kita masuk lagi ke header. Sini kita klik, kemudian kita pilih page number. Karena ketentuannya itu di kanan atas, kita pilih top of page dan kita pilih yang di kanan atas. Nah, yang ini. Cuman ini kan masih nomor 1. Kita bisa ubah lagi formatnya, format page number. Kemudian kita start at halaman 3. Kemudian kita klik OK. Nah, ini udah yang halaman 3. Kemudian seterusnya juga sama. Nah, ini kita close dulu. Kemudian untuk yang ini daftar untuk bab 3 yang bagian penutup, karena dia bab otomatis juga adanya di bawah tengah halamannya. Nah, itu caranya sama, kita break dulu. Ini kita taruh di sini kursornya, kemudian kita pilih page layout, kita break next page juga. Kayak udah, kemudian kita klik 2 kali di header-nya. Nah, ini masih same as previous. Kita klik link to previous kita matiin. Nah, habis itu kita hapus. Nah, di sini kan juga ada nih. Ini bisa kita hapus juga. Salah. Maksudnya yang di bawahnya. Oh, iya. Nah, terus habis itu ini kan tadi di sini kan. Nah, ini bisa dihapus. Soalnya ini link to previous sudah dihapus juga. Nah, untuk bagian footer-nya juga ini bisa link to previous-nya dimatiin. Nah, udah. Kemudian kita klik di bagian footer. Nah, ini kita pilih page number, kemudian kita format, habis itu kita bottom of page. Kita pilih yang di tengah bawah. Nah, udah di tengah bawah, cuman ini mulai dari 3. Kita format lagi. Nah, ini kita startnya at 9, karena tadi yang halaman berikutnya kan halaman 8. Nah, ini kita start at 9. Ini kita klik oke, 9. Nah, ini juga di bagian daftar pustaka udah otomatis. Nah, ini bagian nomor halaman udah kita close aja header-nya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah kita bikin daftar pustaka. Nah, caranya gimana? Kita pertama open dulu aplikasinya. Di sini saya pakai Mendeley. Oke, kita buka dulu aplikasi Mendeley-nya. Kemudian jangan lupa untuk login menggunakan Gmail. Dan ini untuk ngubungin Mendeley ke Word-nya itu bisa di sini nih. Kita tools. Nah, pokoknya nanti kalau ini tuh kalau ada tuh namanya Word plugin. Ini harus ada ini. Kalau nggak ada, nggak bisa nyambung ke Word gitu. Nanti kalau misalkan nggak ada di sini, ada disuruh install gitu biar bisa kesambung ke Word-nya. Nah, untuk masukin jurnal referensinya, kita bisa klik add di sini yang di atas. Kemudian kita bisa langsung pilih aja jurnalnya. Bisa satu-satu, tapi biar nggak ribet, kita bisa langsung semua. Kita blok aja. Nah, itu kita open. Nah, ini udah langsung ada semuanya. Udah ada autornya, judulnya, udah lengkap. Nah, jadi kita bisa langsung aja masukin di Word-nya. Kita ke Word. Nah, untuk daftar pustaka ini, kita pilih dulu kalimat-kalimat yang emang dasarnya kita kutip dari jurnal tersebut. Oke, dari yang pertama ini untuk pengertian di sini itu saya ngutip dari jurnal. Nah, ini caranya kita ke menu reference. Nah, ini udah dihubungin juga ke Mendeley-nya. Nah, ini kita pilih insert citation. Nah, untuk pengertian ini saya ngambil dari jurnal yang ini. Kita klik OK. Nah, ini udah langsung nongol di sini. Kemudian untuk
saya juga ada pilih ini. Di sini juga saya dari jurnal, kita insert lagi citationnya. Ini saya ambil dari penulis ini, kita klik OK. Nah, ini udah ada. Kemudian juga di bagian sini, ini juga saya ambil dari, saya kutip dari jurnal, kita insert lagi. Ini saya ambil dari Bapak Slamet, kita klik OK. Nah, otomatis udah. Kemudian untuk bagian sini, saya juga ngetik dari jurnal Kakak Hasanah. Kita klik OK. Nah, udah. Sama yang terakhir, otoritas jasa keuangan ini di sini. Saya juga ambil dari, saya kutip dari jurnal. Kita klik OK. Nah, udah. Kemudian setelah itu kita bisa langsung ke halaman daftar pustaka ini. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita bisa langsung insert yang ini, bibliografi. Kita klik. Nah, di sini udah langsung otomatis keluar semua sumber-sumbernya gitu. Ini kita blok, kita ke home, kemudian kita rapihin lagi, justify. Nah, ini untuk daftar pustaka udah. Kemudian untuk format terakhir penugasan itu ada salah satu halaman yang itu landscape. Nah, di sini saya milih untuk landscape-nya itu di bagian daftar pustaka aja. Nah, caranya itu kita klik di kursor di bagian sini, kata pertama, kemudian kita ke page layout, kemudian kita bricks lagi, bricksnya sama next page juga. Nah, setelah itu kita pilih orientation-nya, kita pilih landscape. Nah, ini daftar pustakanya udah landscape sendiri, yang lainnya masih tetap potret. Nah, kemudian ada format yang harus satu halaman itu 2 kolom. Nah, kita pilih yang ini aja. Ini kan tadi ya pertama udah di bricks ya. Awalnya udah di bricks, jadi kita bisa langsung aja ke bagian kolom. Habis itu kita pilih yang 2 kolom. Nah, udah. Untuk semuanya ini udah sesuai dengan kriteria penugasan. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata dan juga kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.